Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فليأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jabal Rahmah. Ya, betul ya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sabtu ini bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1441 Hijriyah. Kalau begitu kurang dari 1 pekan lagi kita akan merayakan hari raya besar Idul Adha, bertepatan dengan tanggal 27 sekarang 25 Juli 2020. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian bulan yang lalu kita sudah membahas tentang Nabiullah Hud. Kaumnya masih ingat? Kaum Nabi Hud? Kaum 'Ad, betul. 100 tidak dapat sepeda tuh. Kali ini kita akan membahas Nabi selanjutnya dalam pertemuan yang sesingkat-singkatnya ini, insyaallah 40 atau 30 menit. Habis itu kalau ada tanya jawab kita akan sambung dengan tanya jawab. Nabi yang akan kita bahas adalah Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh. Sebelum kita bahas, Bapak sekalian, mari kita awali kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah semoga kita terus diberikan kesehatan, terbebas dari COVID-19, terbebas dari penyakit-penyakit lahir maupun penyakit batin, disehatkan seluruh keluarga kita, seluruh masyarakat kita, seluruh bangsa kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, diberikan keturunan yang saleh dan salihah,
Bagi yang sudah tiada, silakan sebutkan namanya, orang tua kita, kakek, nenek, buyut dan seterusnya, kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga yang telah tiada, yang sudah mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan kuburnya, karena rumah terakhir kita adalah rumah yang 1 kali 2 meter itu. Gak nyampe kali, cuman badan doang, gak bisa gerak-gerak. Semoga Allah luaskan kuburnya, Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada dan para salihin. Dan kita yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, tinggal beberapa mungkin hari, mungkin bulan, mungkin tahun, enggak bertahun-tahun, enggak ratusan tahun, kurang dari itu, sebentar saja. Semoga ini menjadi wasilah kita persiapkan full untuk akhirat kita. Kita mohon dipanjangkan usia kita dalam amal soleh. Kita bersusah payah, kita maksimalkan full ibadah kita untuk akhirat kita. Dan kelak kapanpun, dimanapun, dan berapapun kita akan dipanggil oleh Allah, tentu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita biasanya main gaple, kira-kira itu juga ketika akan kita dipanggil oleh Allah. Ketika senangnya sujud, itu juga cerminan ketika kita akan meninggal. Ketika senangnya baca Quran, itu juga cerminan kita akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan apa. Dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Saleh ini dalam urutan 25 nabi, urutan keberapa ini? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ya, generasi kelima setelah Nabi Hud. Hud punya kaum namanya kaum Ad, dan itu tertuang di dalam Al-Quran. Nabi Saleh punya kaum namanya kaum Thamud. Kaum Thamud. Nah, Nabi Saleh dan kaum Thamud inilah dalam waktu kurang lebih 45 menit ini yang akan kita kaji, Bapak sekalian. Nabi Hud punya kaum namanya kaum Ad. Ketika kaum Nabi Hud yang bernama kaum Ad, mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan azabnya, hancur semua, hilang semua kaum Ad bagi orang-orang yang dusta kepada agama, yang melawan agama, yang tidak beriman kepada Allah. Yang diminta oleh Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam adalah u'budullah, beribadahlah kepada Allah, sama seperti kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali hanya menyembah kepada Allah. Jadi misi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah misi misinya adalah ibadah, u'budullah. Tidak ada yang Allah ciptakan, manusia, jin, semuanya hanya diminta untuk patuh kepada Allah. U'budullah, ibadah kepada Allah. Jadi seluruh kegiatan kita, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, aktivitas kita 24 jam, jangan lupa semuanya diniatkan ibadah kepada Allah. Masya Allah. Lengah saja maka kita lewat dari ibadah, padahal apapun kegiatan kita, selama itu tidak maksiat, maka dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi bukan hanya pergi ke masjid, bukan hanya baca Quran. Maaf, ini kan sudah dewasa semua di sini, nggak ada pemudanya ini sini. Generasi-generasi 30 tahun ke atas semua ini ya. Ya. Generasi. Ya, sekarang kan usia 60 katanya masih generasi ya itu ya, milenial. Iya, sebagian sudah kolonial. Semuanya dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari baru bangun tidur sampai tertidur kembali. Ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur aja kita hamdalah, itu Masya Allah. Menjelang tidur, bismika, yang kita sebut adalah Allah, bukan yang lain. Tuh bayangkan. Maka Nabi sudah mengajarkan kepada kita, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, setiap aktivitas apapun maka dahului dengan bismillah. Itulah indikasi dari kita ibadah kepada Allah. Kerja ibadah tidak? Ibadah. Kuli ibadah. Duduk ibadah. Masya Allah. Kedipnya saja, kalau ahli tasawuf, pengawal tasawuf itu kedipnya sambil zikir, detak jantungnya zikir, pendeknya semua ibadah. Itulah yang akan kita persiapkan. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pergantian antara Hud, lalu kemudian meninggalkan kaum Hud yang soleh-soleh saja. Ketika Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam juga sama, meninggalkan kaum-kaum yang soleh saja, yang beriman kepada Allah. Lambat laun perputaran tahun, pertemuan yang lalu saya sudah singgung, generasi soleh hari ini tidak menjamin generasi berikutnya menjadi soleh. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Generasi yang ditinggalkan oleh Nabiullah Hud adalah generasi saleh, generasi yang beriman kepada Allah, generasi yang beriman kepada nabinya, generasi yang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu lambat laun meninggal Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, berganti generasi dan generasi. Lalu kemudian timbullah kaum yang namanya kaum Tsamud. Awalnya beriman kepada Allah, awalnya beriman kepada Nabi, awalnya beribadahnya hanya kepada Allah. Lambat laun Allah kasih itu nikmat yang luar biasa, Allah kasih itu kekayaan, Allah kasih semuanya. Bukannya bersyukur kepada Allah, makin mendekat kepada Allah, tetapi justru mengingkari Allah. Kira-kira demikian gambaran secara umumnya. Lalu kemudian di antara masyarakat yang sudah tidak lagi beriman kepada Allah,
menyembahnya pun menyembah patung, bukan lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat oleh Allah bukannya makin syukur, diberikan nikmat oleh Allah bukannya makin mendekat kepada Allah, tetapi justru makin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, siapakah Nabi Saleh itu? Mari kita lihat dari sisi nasabnya, dari sisi silsilahnya. Ya, seperti yang lalu saya singgung, paling tidak kita ini harus ikut kepada generasi-generasi. Kalau kita baca kitab-kitab itu, misalnya Imam Syafi'i itu tidak namanya Syafi'i, tapi sudah generasi kesekiannya. Imam Bukhari itu dilabelkan kepada satu daerah namanya Bukhara, ya. Jadilah Imam Bukhari, padahal namanya bukan itu. Begitupun dengan Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, sudah panjang nasab dari sisi nasabnya. Nah, kita biasanya 3 generasi sudah kalengkap gitu ya. Nama saya Hasani bin Ahmad bin Sa'id. Ke atasnya lagi udah nggak tahu. Ada nggak yang sampai 7 generasi kita tahu? Bin, apalagi sampai bin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Saleh itu bin Ubaid bin Asif bin Masah bin Ubaid bin Hadir bin Thamud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh, sampai ketemu kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Perkiraan sejarahnya itu Bapak sekalian dimuliakan Allah, antara tahun 2150 sampai 2080 sebelum Masehi. Jadi kira-kira diutusnya itu tahun 2100 sebelum Masehi. Kaumnya namanya kaum Thamud, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita buka lembaran Al-Quran, paling tidak tersebut 9 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya tadi di ayat yang saya baca di surah Al-A'raf ayat 73. Ini sudah hafal di luar kepala semua ya, tanpa mushaf insyaallah hafal di luar kepala. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Wa ila thamud akhahum salihah, dan kami telah mengutus Thamud, kaum Thamud, akhahum salihah, saudara mereka Saleh, akhahum salihah. Jadi kaum Thamud atau Thamud tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang diminta oleh Allah? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Yang diseru oleh Nabiullah Saleh, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kaumku u'budullah. Dari pasca Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, dari Nabiullah Adam, Idris, Nuh, Hud, semuanya diminta oleh Allah u'budullah. Ini dulu pakemnya sampai ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya hari ini. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. U'budullah, wahai sekalian manusia, u'budullah,
Beribadahlah kepada Allah. Ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Yang mahdhah kita laksanakan salat 5 waktu. Yang ghair mahdhah termasuk berbaik kepada anak, kepada istri, tetangga, ya, kepada rekan kerja, sesama RT, RW, satu lingkungan dan seterusnya. Ngomong yang gak pernah menyakiti, ya, sekali ngomong manfaat, dan seterusnya dan seterusnya. Min ilahin ghairuh, jangan sekali-kali menyekutukan selain Allah. Pakemnya adalah u'budullah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh, kata Allah, telah datang bukti yang nyata. Dari siapa? Mir rabbikum, dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang datang bukti yang nyata itu adalah naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah. Allah mendatangkan bukti yang nyata kepada Nabiullah Saleh, kepada umatnya kaum Tsamud. Apa itu? Naqatullahi lakum ayah. Yang Allah datangkan itu adalah unta betina. Unta yang Allah datangkan sebagai bukti nyata. Apa kaitannya unta dengan Nabiullah Saleh dan kaum Tsamud? Ini sesungguhnya ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Saya coba ingin meringkas saja. Di antara para nabi, Allah berikan mukjizat. Nabiullah Muhammad mukjizatnya apa? Yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Nabiullah Isa, apa mukjizatnya? Mampu menghidupkan orang yang sudah wafat, sudah mati, sudah meninggal. Kemudian karena memang butuh bukti-bukti yang nyata, siapa yang membunuh seseorang ini. Kata Nabi Isa, bangun, siapa yang membunuhmu? No? Wah. Kalau ada yang model begitu sekarang, nggak perlu KPK gitu ya. Siapa yang mencuri meskipun sudah meninggal orangnya? Tuh rumahnya yang depan itu. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dengan tongkatnya yang menjadi ular. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan tidak mampu dibakar. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitupun dengan Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Apa mukjizat kepada Nabiullah Saleh? Mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan unta keluar dari batu, langsung hidup. Wah. Kenapa mukjizat itu Allah turunkan? Kenapa mukjizat itu terjadi kepada Nabi dan Rasul? Karena sudah saking bengisnya itu Bapak Ibu sekalian. Kalau memang benar engkau Nabi, kalau memang engkau benar Rasul, coba tuh sulap batu. Dari batu itu bisa nggak keluar onta? Ada nggak kalau sekarang itu? Ada? Maka kata para ulama, mukjizat itu ada dua. Ada mukjizat hissiyah, ada mukjizat ma'nawiyah. Ini yang saya ulas dalam disertasi S3 saya ketika menjelaskan tentang munasabah Al-Quran. Mukjizat hissiyah itu mukjizat yang hanya terjadi untuk Nabi dan Rasul dan umatnya ketika itu saja. Tidak bisa lagi kita. Persis seperti Nabiullah Saleh ini.
Jadi kalau sekarang ada yang mampu mengeluarkan binatang atau apapun dari balik batu, itu jangan percaya. Ya, karena mukjizat itu hanya kepada Nabi dan pada umatnya saja. Itulah mukjizat hissiyah. Nabiullah Ibrahim tidak mampu dibakar. Jangan coba-coba kita ngamalin qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qul, katakan, ya naru kuni, wahai api, bardan, dinginlah, wa salaman, dan berikan keselamatan ala Ibrahim. Kita ngamalin ayat ini. Masuk ke bara api, ya gosong, matang. Kenapa? Karena mukjizat hanya terjadi kepada Nabi dan Rasul dan umatnya ketika itu saja. Tidak bisa lagi kita menyaksikan, kita tidak bisa lagi mendapatkan mukjizat yang sama yang terjadi seperti umat-umat Nabi terdahulu. Begitupun dengan Nabiullah. Mukjizat pertama hissiyah, mukjizat yang kedua adalah mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat ma'nawiyah inilah mukjizat yang terjadi kepada Al-Quranul Karim. Sampai hari ini kita masih merasakan mukjizat Al-Quran itu. Mukjizat Al-Quran, Al-Quran itu salihun likulli zaman wa makan. Al-Quran itu senantiasa salihun, akan senantiasa sesuai dengan zaman dan makan, sesuai dengan tempat, kondisi, kapanpun, dimanapun. Jadi kalau ada yang menjelaskan Al-Quran dengan akal fikirannya, atau ada yang menyangkal bahwa Al-Quran itu tidak sesuai dengan kondisi dan zamannya, berarti bukan Qurannya yang salah, tetapi otaknya yang salah. Karena banyak sekarang model begitu. Di antara disertasi itu, disertasi yang saya tulis mengkanter pendapat para orientalis, termasuk juga pendapat para katanya cendikiawan sekarang. Saya contohkan, meskipun agak panjang, agak melenceng dari kajian ini karena sedikit menyinggung. Ada yang berpendapat bahwa haji itu tidak perlu di tanah suci karena saking banyaknya. Konon Malaysia itu sudah mengantrinya 100 tahun lebih. Begitu daftar harus nunggu 100 tahun. Wah. Indonesia saya kira masih di angka 20 sampai 30 tahun. Jadi kalau sekarang 30 tahun daftar dah, berarti berangkatnya antara 50 atau 60 tahun. Tangsel ini sudah 18 sampai 20 tahun. Kalau sekarang usianya 60 tahun, nggak tahu tuh ketemu aja atau tidak. Ya, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Haji, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu waktunya sudah ditentukan. Hanya bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tepatnya puncaknya tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 8 begitu jamaah haji sudah menuju semuanya ke Padang Arafah. Tanggal 9 puncak ibadah haji, al-hajju Arafah. Tanggal 10 hari nahar, bagi yang haji dia lontar jamarat, namanya Jumrah Aqabah, sekali saja. Jumrah Aqabah 7 kerikil. Tanggal 11, 12 lalu lontar jumrah lagi. Ula Wusta Aqabah, Ula Wusta Aqabah, tanggal 11, tanggal 12. Bagi yang nafar awal tanggal 12 selesai, lalu balik lagi ke Mekah, dari Mina balik ke Mekah, lalu menjalankan rukun ibadah haji yang lain, tawaf, lalu kemudian sa'i, tahallul, selesai ibadah haji. Bagi yang nafar tsani lanjut sampai tanggal 13, Ula Wusta Aqabah, balik lagi ke Mekah, lalu kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai ibadah hajinya. Dan di bulan Dzulhijjah. Tidak bisa dilaksanakan di bulan yang lain. Karena ada yang berpendapat itu karena saking penuhnya, ngantrinya banyak, udah bikin ibadah haji
di asrama haji, pondok gede. Nggak bisa itu ya, nggak bisa. Itu namanya pemikiran yang tidak benar. Banyak sekali pendapat-pendapat yang begitu. Ada lagi dulu, dan itu sempat ribut di tanah air kita. Kata Qur'annya, walidzakari mitlu hadzil unsayain. Bagian walidzakari, bagian laki-laki itu 2:1 hukum waris. Lalu karena katanya sudah emansipasi wanita, jadi disamakan. Ini melanggar hukum Quran, melanggar hukum Quran. Karena ada presiden perempuan, menteri perempuan, komisaris perempuan, rektor perempuan. Sekarang lagi banyak rektor perempuan ini. Rektor perempuan, ibu rumah tangga perempuan, ya pasti. Maka tidak berlaku lagi katanya hukum waris ini. Jadi ini nasakh. Ini yang pendapat salah. Baik, nanti suatu saat kita akan jelaskannya. Jadi Allah datangkan, apa yang Allah datangkan? Sapi. Sudah begitu, sudah diminta oleh kaum Tsamud, bukannya beriman kepada Allah dengan bukti yang nyata dengan ayat-ayat Allah, tetapi mereka justru memusuhi Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Ada nggak yang begitu? Sudah dikasih Quran nih. Nih Qurannya dari 14 abad yang lalu, Quran ngomong demikian. Kalau kita tidak percaya terhadap Al-Quran, maka apa bedanya dengan kaum Tsamud? Kaumnya Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Saking tidak percayanya, coba gitu. Coba. Sama seperti kaumnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Coba bisa nggak orang mati nih bisa ngomong lagi? Minta berdoa kepada Allah Nabiullah Isa, kemudian dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa bisa kembali tuh ngomong. Siapa yang bunuh kamu? Tuh si itu. Oh iya, sudah mati lagi. Begitupun dengan Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam ketika didesak oleh kaum Tsamud. Minta apakah betul Tuhanmu itu Tuhan yang menguasai alam raya ini? Tuhanmu itu adalah Tuhan yang menciptakan semua jagat raya ini. Tuhanmu itu adalah Tuhan kuasa. Kalau ada yang meragukan itu, sama seperti ragunya kaum Nabi Saleh yang bernama Tsamud. Begitu Nabiullah Saleh meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu didatangkan itu batu yang besar, kemudian terbelah jadi 2. Begitu terbelah, yang keluar sesuai dengan permintaan mereka. Bisa nggak tuh, ya, batu bisa melahirkan unta? Nah, wah kalau kita sekarang kira-kira percaya apa enggak itu? Ya kita membayangkan hidup di masa itu, ya kita hidup di masa itu. Kita belum tentu juga percaya, meskipun itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada, maka terpecah 2 umat Nabiullah Saleh ketika itu. Begitu Allah datangkan bukti, ada unta keluar dari batu. Kalau dilahirkan dari ayah ibunya, dari betinanya, biasa. Ini di luar nalar manusia, itulah mukjizat. Mukjizat itu di luar nalar manusia. Ini hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah mengabulkan permintaan mereka, terpecah 2 kaum Tsamud ini. Ada sebagian kecil yang beriman kepada Allah, meyakini, oh betul engkau adalah Rasul. Oh betul engkau adalah Nabi. Oh betul engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagian besar yang lain, oh ternyata ada pembohong. Mulai hari ini ada pembohong besar yang bernama Saleh. Masya Allah. Ada saja otak mereka itu, ya. Ada saja.
Fadharuha ta'kulu fi ardillah. Ketika unta itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari batu itu, maka biarkan dia makan di muka bumi ini. Dan unta itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mencukupi susu untuk kaum Tsamud. Bayangkan itu. Masih ingkar kepada Allah saja masih diberikan nikmat oleh Allah. Persis ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terjemah kita kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang lalu saya menguji tesis tentang makna satu kata memiliki makna yang luas. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Itu kan kalau bahasa Indonesia saja. Kalau kita tidak membaca tafsir, tidak membaca perangkat keilmuan yang lain, selesai sampai di situ. Ar-Rahman itu kalau kita kaji dari leksikologi Al-Quran, dari mufradat, ternyata memiliki makna berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasihnya Allah diberikan kepada siapapun, berimankah dia, kufurkah dia, maka Allah tetap berikan rahmannya. Tidak untuk Ar-Rahim. Ar-Rahim Allah berikan kasih sayangnya hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya. Beda nggak Ar-Rahman Ar-Rahim kalau begitu? Beda jauh. Ar-Rahim maaf, bagi penyembah berhala tidak diberikan. Tetapi Ar-Rahman Allah berikan kepada siapapun. Padahal makna diterjemah bahasa Indonesia kan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang, kayak biasa saja. Tidak ada beda. Begitu kita kaji lebih jauh, Ar-Rahman Ar-Rahim memiliki makna yang berbeda. Allah jadikan itu binatang unta, dan unta itu memberikan manfaat juga buat mereka, bukan hanya untuk orang yang beriman kepada Nabiullah Saleh, bukan hanya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang masih ingkar kepada Nabiullah Saleh, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala juga masih diberikan. Silakan ambil manfaatnya, susunya dan seterusnya. Tapi memang kadung, apa bahasa Indonesia kadung itu, terlanjur sudah memang hatinya dengki, hasad, bukannya ikut seneng gitu. Ada nggak ya tipe-tipe begitu tuh? Hati-hati tuh ya, tipe-tipe begitu tuh. Ada orang yang naik jabatan, dia yang kelenger. Itu juga terjadi kepada kaum Tsamud. Bukannya beriman kepada Allah, bukannya seneng, tetapi bagaimana caranya merencanakan ini adalah kebohongan yang nyata. Ini adalah kedustaan yang dilakukan oleh Saleh. Ini adalah sihir yang besar. Wah, sama seperti Nabiullah Muhammad SAW ketika diturunkan Al-Quranul Karim. Sering saya sebutkan bahwa zaman jahiliyah itu, baik sebelum Islam maupun pra-Islam, terkenal dengan dua keilmuan. Kalau dia tidak ahli syair, maka dia ahli sihir. Jadi sihir itu sudah ada. Harut wa Marut itu ahli juga gambaran bagaimana kekuatan sihir. Ya. Kalau tidak ahli syair, ahli sihir. Ahli syair, masya Allah, lagi berkembang ketika itu. Maka sastra-sastra itu terwadahi dengan baik ketika zaman itu, ya. Maka sastra yang terbaik itu biasanya ditempel di dinding Ka'bah. Nah, Al-Quran itu turun dengan nilai-nilai sastra yang luar biasa, menandingi dari sastra-sastra yang sudah ada itu. Itu turun Yasin, Qaf, Alif Lam Mim Shad,
kafha ya ain sad. Ini bahasa Arab nggak pernah ada model bahasa seperti ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, nilai sastra yang luar biasa. Tapi apa yang dikatakan? Ini adalah buatan Muhammad. Oh, mereka mengakui sebenarnya ini adalah sastra yang tinggi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nas, had, ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Mereka tidak mengakui. Maka 14 abad yang lalu, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimislih. Kalau engkau meragukan Al-Qur'an, silakan engkau bersekutu dengan jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. La ya'tuna bimithli. Tantangan Al-Qur'an dari 14 abad yang lalu hingga hari ini masih ada. Jangankan semisal Al-Quran, fa'tu bisuratim min mithlih, datangkan satu surah saja. Mereka tidak mampu sampai hari ini. Jadi kalau ada yang melecehkan Al-Quran, jadi kalau ada yang menghinakan Al-Quran, ada yang menodai Al-Quran, jangan muslim kagetan. Wong 14 abad yang lalu Quran sudah dilecehkan. Semakin dilecehkan, semakin Al-Quran bersinar. Nggak pernah itu. Al-Quran dilecehkan, dijatuhkan, di segala macam, kemudian redup. Nggak ada cerita. Semakin dilecehkan, semakin banyak yang ingin tahu terhadap Al-Quran. Itu sudah rumus. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Sudah jam 6. Udah ya. Saya kira cukup sampai jam 6. Sedikit saya tambahkan. Maka mereka menyusun rencana, meskipun bermanfaat itu hewan, ya, karena semakin banyak orang yang kagum, akhirnya mereka menyusun rencana bagaimana caranya membunuh, menghabisi itu unta. Akhirnya mereka menghabisi. Mereka tertawa. Oh, ternyata tidak ada yang istimewa dengan unta itu. Padahal Nabi sudah mengingatkan jangan engkau sakiti itu hewan, karena bisa jadi adab Allah. Marahlah Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam karena pasti akan terjadi adab Allah yang amat besar. Bukannya mereka bahkan diingatkan oleh Nabiullah Saleh, silakan semua umat yang tidak beriman kepada Allah, karena engkau sudah membunuh, engkau sudah merencanakan pembunuhan unta betina ini. Saya kasih waktu, kata Nabiullah Saleh, 3 hari untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bertaubat kepada Allah, justru mereka merencanakan akan membunuh Nabiullah Saleh alaihi salatu wasallam. Padahal sudah diancam oleh Nabiullah Saleh, menyampaikan pesan Allah, siapa yang tidak bertaubat 3 hari, kalau dalam 3 hari ini bertaubat, maka Allah akan ampuni. Tetapi bagi yang tidak bertaubat kepada Allah, maka azab Allah sangat pedih. Sudah diingatkan. Kita juga sama, sudah diingatkan dengan Quran, jangan ini, jangan ini, jangan ini, silakan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Masih ada saja yang mau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah 3 hari mereka merencanakan untuk membunuh Nabiullah Saleh alaihi salatu wasallam. Nabiullah Saleh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 hari maka kemudian turunlah azab Allah Subhanahu wa taala dengan turun hujan batu. Selesai semua. Kaumnya Nabiullah Saleh dan Nabiullah Saleh alaihi salatu wasallam dibawa oleh Nabiullah Saleh ke tempat yang
jauh dari kaum Tsamud itu. Kaum Tsamud semuanya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat tinggal Nabiullah Saleh alaihi wasallam dan umatnya yang beriman kepada Allah. Insyaallah kita akan sambung lagi ke Nabiullah Ibrahim alaihi wasallam. Tentu tidak akan sanggup dalam waktu 45 menit untuk merangkai semua. Paling tidak ini memperkenalkan tulisannya. Setiap kajian selalu saya share tulisan kajiannya dalam bentuk PDF-nya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz. Bapak-bapak masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab tentang Nabi Saleh sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya, kaum Samud. Silakan Pak Arman. Ya, kalau dia oh ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Ustadz, begitu banyak manfaat yang bisa diambil dari kisah para nabi ya, istilah teknologi. Tetapi begitu banyak juga yang tidak mempercayai kepada mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada para nabi. Nah, ini suatu keingkaran ya, atau pengingkaran dari refleksinya ke zaman kita sekarang. Nah, ini apakah antara mukjizat ini tidak sinkron dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua? Bahkan kalau saya lihat di YouTube itu ada para hafiz juga beralih kepada Kebatilan. ya. Jadi bagaimana menurut Pak Ustadz? Baik. Cukup satu? Satu pertanyaan lagi. Ada satu pertanyaan lagi? Cukup berapa pertanyaan? Waktu syuruk masih aman ya? Ada suruh pasangan kita suruh 15 menit Pak. Oke. 15 menit Cukup. Aman. Ya. Yang 6 lewat 15 masih bisa suruh. Pak Ustaz ini. Wah, ini sih menambahkan jangan tanya. Waalaikumsalam. Pertanyaan tentang mukjizat. Adakah kekuatan luar biasa yang lainnya yang diberikan selain kepada Nabi? Yang pertama, maka itu dalam bentuk apa? Karena saya belajar itu ada aroma, ada sihir, ada sambal dan ada mauna, banyak hal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada beberapa juga memiliki kekuatan luar biasa. Ya, khususnya mungkin kita lihat ada beberapa di saat ini ada juga. Terus yang kedua tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu misalnya kita kenal sekali bahwa masyarakat jahiliyah itu ada syahid. Ternyata bahwa apakah Muhammad juga bertentangan ya, yang tiga itu ada istilah kalau kekuatan luar biasa yang terjadi pada seorang nabi sebelum diangkat menjadi orang kecil, apalagi juga termasuk mukjizat juga. Terima kasih. Baik. Dua pertanyaan saja Ustaz. Baik, silakan. Spesial dari ibu-ibu barangkali satu kalau ada. Ibu ya satu tambahan. Dikasih kesempatan kalau ada. Ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Bisa direview lagi tadi. Pertanyaan pertama tadi? Pak Hajian Pak, intinya pertanyaan pertama Pak Hajian Pak, maaf. Banyak. Gimana tadi? Bisa dikelupaan. Pak Haji.
Saya juga lupa. Terpana dengan Ustadz Halim pertanyaannya. Itu Sinkronisasi betul. ya mukjizat sekarang dengan masa lalu. Oke. Baik, Al-Qur'an itu turun, kata para ulama, Al-Qur'an itu isinya akidah, syariah, ibadah, wa'id, ya, janji dan ancaman dan sejarah. Nah, dalam hal ini adalah memuat tentang sejarah, baik sejarah orang saleh maupun yang tidak saleh, baik yang dimurkai oleh Allah maupun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa relevansinya mukjizat? Apa relevansinya kejadian masa lalu itu dengan keadaan sekarang? Al-Qur'an itu sebagaimana tadi saya sampaikan, salihun likulli zaman wa makan, senantiasa sesuai dengan kondisi zamannya. Ada nggak kemurkaan yang Allah berikan saat dulu sampai sekarang? Ini bedanya dengan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat yang lain. Kalau umat-umat yang lain begitu dia durhaka, maka Allah langsung kasih azab. Ketika tidak umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, meskipun ini debatable dalam ahli tafsir, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu apa itu, monkey, ya, monyet. Ya, ada yang memahami secara hakiki betul-betul umatnya itu jadi monyet. Ada yang memahami secara majazi, perilakunya saja seperti monyet. Tetapi kebetulan saya sudah menulis 25 nabi dan rasul, hanya memang belum ketemu dengan penerbitnya yang pas. Karena lumayan tebal tuh Ustadz Halim, sampai 500 halaman. 500 halaman. Jadi mungkin kalaupun dibuat itu berjilid-jilid. Dulu ada permintaan dari salah satu penerbit, karena terlalu banyak minta diringkas, saya nggak sempat waktunya sampai habis masanya, sehingga nggak jadi diterbitkan itu buku. Gitu. Hampir setiap nabi dan rasul pasca Nabiullah Muhammad sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai ke Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, mereka semua awalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian meninggal nabinya, meninggal rasulnya, kemudian mereka kembali ingkar, kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, diutus kembali oleh nabi. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dimusnahkan, tinggal yang beriman saja. Setelah meninggal nabinya, begitu dan seterusnya dan seterusnya, ya. Ada azab, maka ada kedurhakan kepada Allah, maka adab Allah turun, dan seterusnya. Tidak untuk umat Nabiullah Muhammad SAW. Mohon dikoreksi kalau saya salah, karena ini hasil dari pembacaan saya. Umatnya Nabi bahkan ada istilah istidraj. Istidraj itu apa ya makna Indonesianya yang pas? Kurang lebih makna secara umumnya begini: diberikan kelonggaran, diberikan enak sama Allah, ya, meskipun dia durhaka, meskipun tidak mau beriman kepada Allah, meskipun menyembah patung, meskipun menyembah yang lain-lain, ya, tapi masih Allah kasih itu makna Ar-Rahman tadi. Nah, ini umatnya Nabiullah Muhammad saja. Jangan coba-coba kalau umatnya sebelum Nabi Muhammad, sekali berdurhaka habis, durhaka habis, tinggal orang soleh, durhaka lagi habis lagi. Nabi Muhammad tidak, ya. Maka ini makna bala, ya, makna bala dengan ujian itu berbeda. Kita diuji oleh Allah. Kalau ujian kira-kira menurunkan atau menaikkan? Menaikkan. Ada ujian sekolah, nggak mungkin itu menjatuhkan siswanya, pasti akan menaikkan ke kelas berikutnya. Kalau bala, kalau azab,
Ya, itu juga ujian dari Allah, tetapi karena kedurhakaan. Nah, umatnya sebelum Nabi Muhammad SAW itu kedurhakaan itulah yang kemudian makna azab. Apa korelasinya, munasabahnya, hubungannya dengan cerita-cerita masa lalu itu? Bisa nggak kita kaitkan dengan konteks masa kini? Sangat bisa. Karena cerita yang diceritakan Quran itu selalu salihun likulli zaman wa makan. Selalu sesuai dengan konteksnya. Ketika ada orang yang lebih maju dari kita tidak boleh syirik. Bukan syirik, kurang tepat kalau syirik. Iri hati. Bukan hanya iri hati, kalau iri hati doang. Kalau sampai berbuat sesuatu itu apa? Iya, di atasnya itu merencanakan sesuatu. Kalau iri dengki mungkin dalam hati saja, itu penyakit hati. Kalau sampai ngehajar, sampai mau membunuh dan seterusnya, itu di atas iri hati, dengki dan seterusnya. Bisa jadi zalim, bisa jadi. Ya tentu semua pelajaran-pelajaran dalam kisah-kisah baik, kisah orang saleh. Banyak sekali kisah-kisah orang saleh, kisah para nabi, para salihin, para syuhada diterangkan oleh Al-Qur'an. Kisah orang salah pun dijelaskan oleh Al-Qur'an. Abu Lahab dijelaskan juga dalam Al-Qur'an. Bahkan ada satu surah Al-Lahab. Apa yang bisa kita petik dari itu? Jangan sampai kita terjebak seperti umat-umat terdahulu itu. Kira-kira itu yang bisa kita tarik, satu benang merah, satu kesimpulan. Semua itu kita jadikan pelajaran, baik pelajaran yang benar. Bagi orang yang saleh kita ambil kesalehannya. Bagi orang yang salah kita jauhi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, mukjizat itu hanya terjadi kepada nabi dan rasul. Ini sudah jelas. Biarpun orang sakti bisa terbang, tahu terbangnya kayak gimana? Bisa jalan di laut. Rupanya ada di laut atau di air. Rupanya ada pijakannya itu. Ya. Di Banten saya dulu pernah belajar debus zaman kecil. Ada amalannya itu. Ada amalannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau terjadi kepada orang yang saleh, tadi sudah disebutkan, ada ma'unah, ya, kepada para wali, orang-orang yang betul-betul takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi karomah, ya. Terjadi kejadian yang sama-sama kejadian luar biasa, ya. Termasuk kepada orang yang salah, dukun dan lain sebagainya, itu juga kejadian luar biasa. Tapi kejadian luar biasa yang terjadi kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Tidak ada rumusnya itu kayaknya, yang ahli sihir, ahli tenung, ahli apa itu ya. Di kita kan banyak sekali istilah-istilah itu. Teluh. Setan aja banyak itu, dedemit, ada genderuwo. Itu di tempat lain nggak ada itu. Hanya di sini saja adanya. Ada pocong dan lain sebagainya. Kalau di Cina ada vampir. Itu semodel juga itu, ya. Nah, sudah bisa dipastikan itu tidak akan menyatu dengan ilmunya Allah kalau melakukan perbuatan-perbuatan demikian, kalau melanggar syariat. Tetapi kalau terjadi kepada orang-orang saleh, maka ada juga satu keilmuan, itu bisa disebut karomah, ya, bisa disebut ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kalau terjadi kepada wali itu karomah. Ada yang pernah ke Pamijahan enggak? Menyusuri gua Pamijahan itu. Di gua Pamijahan itu ada satu air yang diyakini air itu adalah air yang tersambung kepada Zam-Zam. Ya wallahu a'lam bishawab. Namanya bisa jadi kepercayaan kita ini terlalu banyak ini, ya. Ya. Ada animisme dinamismenya kuat. Ya, animisme dinamismenya. Bisa jadi juga itu. Kekuatan-kekuatan yang lain bisa juga dengan zikir-zikir. Kalau zikir dan zikir itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ya, itu mudah-mudahan juga masuk kategori ma'unah tadi. Kalau pendekar-pendekar itu, kalau dulu mungkin dia pendekar, pejuang, sekaligus ulama. Contohnya Jenderal Sudirman yang masih diabadikan di sana, agak gerak-gerak di Jalan Sudirman. Beliau ulama itu. Ada yang mengatakan wali, pejuang tapi wali. Saya alumni dari sekolah dan pesantren Al-Khairiyah. Pendirinya itu Kiai Letkol Kiai Haji Syam'un. Jadi letnan kolonel tapi kiai. Baru tahun yang lalu diberikan gelar pahlawan. Pendiri Al-Khairiyah. Al-Khairiyah itu usianya semasa dengan NU. Jadi sudah 100 tahun. Al-Khairiyah pendidikan, yayasan pendidikan Al-Khairiyah. Ulama, pejuang, sekarang sudah pahlawan nasional, kiai, alumni Mesir. Wow. Nah, kalau sekarang kan yang pendekar, mukanya nggak tahu keurus apa enggak menampakkan sinar dan seterusnya, nggak mempan dibacok dan seterusnya. Itu ya kita bisa menganalisa lah ya. Kalau untuk mendekatkan kepada Allah ya kita ikuti, kalau tidak ya bisa jadi ada unsur-unsur yang lain itu. Yang terakhir ada tentang mukjizat. Apa tadi Ustaz? Oh ya, syair. Ya, apanya yang oke. Nabi Muhammad itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an adalah ummi, tidak mampu membaca dan menulis. Lalu bagaimana Nabi bisa hebat seperti itu? Yang hebat itu adalah Allah. Semua qaulan, fi'lan, taqriran, au sifatan. Ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat Nabi, semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Nabi sebagai manusia biasa, ada kalanya Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Ya, maka dalam belajar hadis itu, mohon maaf lahir batin, kita bisa memilah mana yang Nabi dalam konteks manusia. Contoh, ada hadis yang menjelaskan setelah sholat malam itu Nabi mentradisikan rehat itu miring. Nah, gitu. Saya lihat kalau beberapa kawan itu masih mempraktekkan itu. Ya boleh saja sebenarnya. Miring. Ya. Tidur miring rebahan. Nah, kalau tidur kan kesannya langsung tidur ya. Ini rebahan. Rebahan itu karena capek. Ini dalam konteks ini ahli hadis mengatakan konteks Nabi sebagai manusia biasa. Karena Nabi capek habis sholat qiyamul lail, memiringkan, rehat ya, bukan tidur, rehat. Ada yang ini menganggapnya sebagai sunnah. Ya silakan saja pahamnya. Tetapi ketika saya belajar hadis dulu di Dr. Syahabuddin, beliau S1, S2, S3-nya di Mesir, lalu konsentrasi hadis. Ketika saya kaji dengan beliau, ini bukan hadis, ya, tetapi Nabi sebagai manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab, sudah lewat. Ya, memang akan menarik terus. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan saya pribadi. Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan kita bisa sambung dan silaturahmi dalam offline maupun online. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengajian kita Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup doa dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.